Kemajuan dan pertumbuhan tidak bisa dilepaskan dari faktor teknologi dan jaringan. Dalam dimensi pembangunan regional, kedua faktor ini juga berperan penting dalam upaya menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pada tayangan ini, kita akan melihat sekilas bagaimana proses dan peran inovasi serta jaringan dalam konteks regional. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai peran inovasi dan bagaimana inovasi berkembang di daerah, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu inovasi. Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi, mendefinisikan inovasi sebagai new combination dari pengetahuan yang sudah ada. Menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, inovasi merupakan suatu proses kreatif dan interaktif yang melibatkan kelembagaan pasar dan non-pasar. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Lalu, bagaimana inovasi tercipta? Menurut Vernon, inovasi bersumber dari siklus hidup produk, di mana setiap produk memiliki siklus hidup tertentu yang dimulai dari perkembangan dan berakhir dengan penurunan. Dalam setiap tahapannya, inovasi dibutuhkan dengan intensitas dan maksud yang berbeda. Sedangkan menurut Dodson dan Besan, inovasi tercipta dari dua faktor, yaitu teknologi push dan demand pull atau kebutuhan masyarakat. Untuk menjelaskan bagaimana peran dalam penciptaan inovasi, kedua faktor ini digambarkan dalam dua model, yaitu model linear dan model interaktif. Dalam model linear, kedua faktor secara terpisah mengawali proses penciptaan inovasi dan berujung pada penjualan. Teknologi push diawali dari sains dasar, berlanjut pada pengembangan teknologi atau R&D, kemudian masuk dalam proses produksi, lalu dipasarkan. Sedangkan demand pull diawali dari kebutuhan pasar, diresponi melalui pengembangan, produksi, lalu dipasarkan. Selanjutnya, dalam model interaktif, kedua faktor secara paralel dalam satu rangkaian proses berperan menciptakan inovasi. Kemajuan teknologi dan dorongan pasar menciptakan gagasan baru yang berlanjut pada pengembangan gagasan, produksi, dan berakhir di pasar. Atau sebaliknya, kemunculan gagasan baru didukung oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan dalam pasar, di mana kedua faktor ini menjadi input dalam setiap tahapannya. Selanjutnya, dari sisi kelembagaan, inovasi tercipta atas keterkaitan hubungan tiga lembaga, yaitu universitas, industri, dan pemerintah, atau dikenal dengan istilah triple helix. Peran kolektif dari ketiga lembaga inilah yang menjadi pijakan bagi daerah dalam menciptakan inovasi secara berkelanjutan. Hubungan ketiga variabel ini dijelaskan dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Edskowitz dan Leidersdorf, di mana kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk menghasilkan berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi yang kondusif. Untuk menjamin keberhasilan penciptaan inovasi dari kolaborasi triple helix, beberapa hal harus dijamin keberadaannya, yaitu yang pertama, dimensi geografi, terdiri dari kedekatan pada tingkat regional dan distribusi spasial UMKM yang kuat. Kedua, dimensi kelembagaan, terdiri dari kerangka kebijakan triple helix, model promosi pendanaan penelitian, dan otonomi universitas. Ketiga, dimensi organisasi, mencakup organisasi internal universitas, perusahaan, dan pemerintah. Berdasarkan beberapa literatur dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017, inovasi di daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
meningkatkan daya saing daerah dalam menyerap investasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menuntaskan masalah sosial, kesehatan, serta lingkungan di daerah. Inovasi di daerah dapat diwujudkan pada subsistem ekonomi dan subsistem kelembagaan serta kultural. Subsistem ekonomi terdiri dari teknologi dan faktor produksi. Subsistem kelembagaan terdiri dari modal sosial yang meliputi trust, networking, dan norma. Inovasi pada subsistem ekonomi tidak terlepas dari adanya klaster maupun aglomerasi industri yang mendorong adanya inovasi yang disebabkan oleh adanya spillover informasi dan skill labor pool. Kendala yang ada pada institusi maupun kultural lebih banyak menjadi penghalang inovasi secara umum. Oleh karena itu, inovasi kelembagaan dan kultural merupakan hal yang mendesak dilakukan di daerah. Kerjasama, modal sosial, dan norma merupakan modal penting untuk melakukan inovasi di daerah. Sementara di sisi pemerintah, transparansi merupakan modal utama dalam mewujudkan inovasi di daerah. Oleh karena itu, proses kreasi, difusi, dan absorpsi inovasi di satu daerah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah itu sendiri, seperti SDM, institusi atau kelembagaan, dan kultur atau budaya. Berikut ini contoh inovasi subsistem ekonomi di daerah. Kawasan ekonomi khusus atau yang sering disingkat dengan KEK merupakan bagian nyata dari terjadinya inovasi di daerah. Saat ini ada 11 KEK yang telah beroperasi dan ada 4 KEK dalam tahap pembangunan. KEK sebagai salah satu bentuk aglomerasi merupakan tempat terjadinya spillover information, sehingga kondisi yang tercipta membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk melakukan inovasi agar dapat mengungguli pelaku industri lainnya. Selain itu, adanya local skill labor pool sebagai tempat bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli juga merupakan faktor adanya inovasi di dalam KEK. Adanya KEK menjadi bukti dari fakta terkait inovasi, bahwa inovasi itu tidak tersebar secara merata, tetapi terkonsentrasi secara spasial. Selanjutnya adalah contoh inovasi kelembagaan yang ada di daerah. Berikut ini kami sampaikan salah satu inovasi kelembagaan yang ada di daerah Surakarta, yakni pada pengembangan klaster batik Laweyan yang diteliti oleh Wulandari pada tahun 2013. Sebagaimana pengertian inovasi itu sendiri, bahwa ada penciptaan produk atau layanan baru yang bernilai bagi pelanggan dengan didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Maka di Surakarta, inovasi kelembagaan di dalam klaster batik Laweyan ditunjukkan oleh tumbuhnya rasa nyaman dan saling percaya dalam keterikatan sosial antar anggota klaster. Diterimanya atau disepakatinya tujuan bersama Forum Pengembangan Klaster Batik Laweyan sebagai tatanan atau norma baru dalam kelembagaan pengembangan batik Laweyan. Konsekuensinya, upaya pencapaian tujuan oleh anggota dilakukan dengan bertambahnya kapasitas. Kapasitas anggota untuk bekerja sama bertambah baik dalam melakukan inovasi, usaha baik dalam bahan baku, produksi, dan distribusi. Bertambahnya usaha pendukung yang muncul di Laweyan seperti usaha restoran, hotel dan penginapan, homestay, dan biro wisata.